menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa itu sih sebenarnya strategi ya. Jadi strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi di dalam perusahaan kita diharapkan bisa menyusun rencana-rencana kita mulai dari goal-nya, visi misinya hingga itu benar-benar dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, harapan itu seperti apa? Harapannya itu ya mulai dari harapan dari eh, pemilik saham, yaitu untuk mendapatkan revenue atau profit sebesar-besarnya, maupun harapan-harapan yang diinginkan oleh customer kita. Kalau kita ngomongnya mining contractor, berarti kita adalah harapan untuk memperoleh produksi yang sesuai kesepakatan kita. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya manajemen itu? Jadi manajemen itu adalah ilmu ya atau seni dari suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Jadi di dalam manajemen ini kita diminta untuk berekspresi di dalam merencanakan suatu organisasi kita. Jadi kalau tadi kita ngomong strategik itu bagaimana kita perencanakan agar bisa mencapai goal-nya. Nah, di manajemen itu bagaimana perencanaan-perencanaan itu kita atur agar apa yang diharapkan oleh perusahaan itu bisa kita laksanakan sesuai step-stepnya, tepat waktu, due-date-nya, maupun terhadap target-target yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi kita gabungkan antara strategik dan manajemen tadi. Yang didapatkan adalah serangkaian kegiatan yang menentukan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan cara mengalokasikan segala sumber daya dari suatu organisasi. Jadi di dalam organisasi udah pasti kita punya namanya resource. Resource-nya baik dari manpower, dari alat, maupun resource-resource yang lain. Termasuk resource waktu itu sendiri sangat penting. Nah, ini yang harus kita rencanakan dengan baik. Agar apa? Agar tidak ada miss-miss yang dapat merugikan perusahaan atau agar goal-goal yang sudah kita canangkan itu bisa kita capai dengan maksimal dalam waktu yang benar-benar sudah kita tentukan. Nah, kalau kita lihat nih ya, strategic management ada gambar di sini, ada namanya gambar PDCA. Jadi, strategic management itu tidak lepas dari namanya PDCA. P-nya adalah plan, D-nya adalah do, C-nya adalah check, dan A-nya adalah action. Ini adalah menjadi sebuah siklus. Ya, jadi plan itu bagaimana kita merencanakan suatu formulasi-formulasi agar apa yang sudah menjadi goal kita bisa kita turunkan dalam bentuk strategi, dalam bentuk action-action atau dalam bentuk aktivitas yang akan kita lakukan baik dalam jangka waktu yang pendek selama beberapa bulan maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang 1 tahun maupun 3 tahun dan 5 tahun yang lebih panjang lagi. Nah, dari semua action-action itu yang sudah kita tentukan dari target-target itu harus kita lakukan atau namanya do. Dan dari implementasi itu akan kita cek apakah sudah sesuai dengan rencana kita atau sudah sesuai dengan harapan kita atau belum. Nah, nanti di situ kita akan melihat gap-nya. Gap antara harapan dan aktual itu yang akan kita review. Nah, kalau sudah bagus, berarti harus di bagian action kita nanti akan melakukan standarisasi. Tapi kalau belum tercapai, berarti kita harus melakukan sebuah follow up ya, sebuah follow up atau sebuah inovasi agar apa yang sudah kita canangkan itu bisa kita capai dengan maksimal, dengan optimal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada manajemen sistem framework ya. Jadi, ini adalah gambaran suatu perusahaan yang memiliki sistem framework yang cukup baik terkait dengan proses PDCA-nya. Mulai dari bagaimana mendevelop sebuah strategi. Nah, di sebuah organisasi ya, dari tingkat puncak hingga tingkat bawah kita harus punya namanya strategi. Nah, strategi itu dimulai dari susunan dari top terlebih dahulu. Mulai dari kita membentuk visi, ya. Visi kan teman-teman tahu ya, visi itu apa? Apa yang diharapkan oleh perusahaan ini. Lalu misi. Misi adalah gambaran-gambaran besaran yang akan kita lakukan untuk mencapai visi yang sudah kita canangkan tadi. Lalu mulai dari strategic analysis dan strategic formulation. Nanti saya akan sampaikan di belakang detailnya. Strategic formulation itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Ya, mulai bagaimana kita melakukan analisa terhadap hal-hal internal maupun terhadap hal-hal eksternal yang akan menjadi sebuah strategi kita di perusahaan. Lalu di sini ada juga terkait dengan menerjemahkan strategi yang sudah kita susun ya di nomor 2 ini. Nah, jadi di situ nanti kita bisa membuat sebuah strategi mapping, lalu kita bikin target-target, bikin portofolio ya. Nah, itu bisa kita lakukan dan juga bagaimana kita bisa memperkirakan keuntungan perusahaan kita itu seperti apa sih nantinya. Nah, dari situ nanti akan dijabarkan
di dalam segi bisnis unitnya, misalnya kalau di perusahaan ada yang namanya division ya, atau ada namanya departemen. Nah, dari situ harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan perusahaan secara besaran. Nah, nanti akan didetailkan lagi di masing-masing departemen atau masing-masing divisi. Selanjutnya dari masing-masing karyawan pun nanti juga harus bisa menginterpretasikan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, dalam bentuk apa? Nanti ada namanya strategic plan di sini. Strategic plan ini nanti rencana-rencana di level departemen atau level divisi dan juga di level karyawan sendiri itu harus punya namanya, KPI nanti ya. KPI ini adalah sebagai acuan bagaimana kita melihat performance organisasi kita apakah sudah bagus atau belum. Nah, nanti kita akan lanjutkan dari proses, operasionalnya, eksekusinya, hingga nanti ada, proses reviewnya di situ. Di sini dari segi review sendiri itu juga harus kita rencanakan dengan baik. Jangan sampai apa yang sudah kita buat, strategi yang sudah kita bikin, tapi eksekusinya kurang baik. Nah, itu nanti juga kurang berguna, kurang maksimal, gitu. Ya, apalagi nanti sudah kita lakukan, tapi ternyata nggak di-review. Hasilnya ya nanti kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, baik itu dari segi result-nya maupun dari segi time frame-nya, dalam segi waktunya. Jadi ini benar-benar yang harus kita lakukan ya teman-teman, bagaimana kita membuat sebuah framework yang baik agar perusahaan kita ini bisa mencapai goal-goal yang diinginkan.